ya. Ya, supaya apa? Ya kalau dengan syariah ini dia paling gampang membodohi karena dia tahu juga bahwa ini kulitnya doang, ya. Si Khamenei, si MBS, si Uni Emirat Arab, si Erdogan, ya semua, si Jokowi pun juga tahu begitu ya, si Rizik juga tahu. Kalau gua ini ya tadi tuh eh pokoknya gue pakai ayat-ayat kita ayat-ayat si Qurannya untuk apalagi ngerti Arabnya dikutip-kutip ya kan. Tahu baca sedikit sejarahnya, sehingga dia bisa memperdaya ya rakyatnya yang bodoh-bodoh yang nggak tahu itu yang Respon. luar Ya. biasa walaupun dia juga doktor segala macam ya. Dan kita lihat efeknya, ini si kadrun-kadrun ini nggak berani sama si Prabowo ya, si Rizik MUI nggak ada suaranya ya. Kalau Hmm. dia macam-macam, saya yakin Prabowo nggak segan-segan untuk ngegulungnya begitu. Nggak berani dia untuk saat ini. Jadi kita lihat si Rizik pun juga ya terbatas untuk saat-saat ini. Apalagi dia ya, cuman dia kan coba-coba daripada hilang pamornya semakin ini dia coba dulu nih diikutin nggak, tapi responnya kan nggak ada yang diikutin ya makin hancur. Jadi saya lihat juga Pak SK. Ya, mari Pak SK. uh, Tadi tema kita adalah perlawanan Rizik. terakhir Habib Rizik. Iya, Ya, jadi gini, 212. ya oke. Jadi kan Rizik ini mungkin 10 tahun yang lalu laku ya. Jadi waktu pertemuan PA 212 terakhir berapa tahun yang lalu Ahok masih laku ya. Ada katakanlah minimal 1 juta 2 juta orang, 1 jutaan orang adalah katakan ya yang hadir di sana laku. Nah, kemarin itu kebanyakan ya anak istri anggota FPI, jadi paling juga paling banyak 10.000 20.000 katakan ya. Jadi artinya ya cuman sebatas anggota-anggota itu aja gitu ya. Jadi dia ini di sosial media pun juga udah banyak dihujat ya. Oh Orang udah iya. banyak meragukan ini bukan Habib, ini pergerakannya mempermalukan Islam, yang ada kekerasan, yang ada pengecut, begitu ya. Dia cuman pakai teriak-teriak untuk membodohi ya pengikutnya yang bodoh-bodoh. Nah, 10-15 tahun lalu mungkin muslim-muslimnya banyak yang bodoh ya. Suruh makan minum kencing onta pun dia minum ya, dianggap obat ya dia minum begitu ya. uh, Istrinya pantatnya semua diciumin, apa tangannya diciumin itu kan. Bahkan mungkin pantatnya mau diciumin kata bahasa Pak Paul sampai kermik-kermiknya juga dijilatin juga diikutin karena dibohongin dapat pahala begitu. Nah 10-15 tahun yang lalu itu orang-orang muslim itu banyak yang bodoh ya. Bodoh-bodoh jadi apapun pokoknya kata Habib cucunya apa keturunannya Nabi ya diikutin ya. Jadi taiknya kermiknya pun kalau dijilatin itu pahalanya besar bisa masuk surga ya percaya aja dia begitu. Istrinya dikasih pun wah itu pahala lebih besar lagi, gue dapat langsung masuk surga, bukan 72 bidadari lagi, mungkin 72 kuadrat bidadari begitu. Jadi mereka tuh eh, gampang dibodohi ya, beruntung sejak zaman YouTube, zaman TikTok, zaman apa namanya sosial media, Instagram ya, makin gampang mudah data dan informasi diakses, semakin terbuka. Kejadian apapun di muka bumi ini sekarang ya gampang dalam waktu hitungan menit udah bisa diupload, orang di belahan dunia lain pun bisa bisa mendengarkan ya. Nah, jadi jualan dia dulu itu laku keras masih karena ya itu masih bodoh begitu ya. Pejabat-pejabatnya pun juga masih bodoh. Nah, sekarang dengan uh, terutama kita ya, yang kita lebih mengerti kebenaran begitu ya di Alkitab bahwa uh,
isi Quran itu ya hanya gado-gado saja, ya gado-gado campuran. Ntar ada yang ngambil dari Alkitab ceritanya, nabi-nabinya juga cuman kopi, semuanya dari Israel, tapi diakunya Islam. Kehilangan semua itu ya. Jadi cuman klaim-klaim semu buat orang bodoh. Ya percaya aja ya, kalau kita kan ngerti banget gitu ya, penciptaan mulai dari Adam sampai nabi-nabi semua dari Israel ya. Israel bangsa pilihan Tuhan ya. Musa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, bukannya Bani Arab. Nggak ada Bani Islam, nggak ada Bani Israel ya. Itu umat kepercayaan Tuhan ya. Semua dari zaman Samson juga itu Bani Israel lawan Filistin ya. Filistin dikalahkan, dipermalukan. Zaman Daud juga begitu. Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel begitu ya. Nah, zaman Yesus pun itu Israel. Nah, jadi secara historis pun kita hanya melihat ini hanya buku karangan manusia begitu ya, karena jauh secara historisnya nggak jelas. Muhammadnya juga itu tokoh fiktif atau ada, ya katakan kalaupun ada, ya secara moral aja sudah cacat ya, nggak bisa kehidupan pribadinya maupun secara publik sebagai public figure ya, kalaupun dia ada bukan fiktif gitu ya, tokoh itu pun juga diceritakan sebagai pribadi yang cacat ya, cacat, hancur, hancur mina begitu. Mana ada nabi modelnya kayak begitu, ngawinin anak kecil umur 7 tahun bisa dipercaya sebagai nabi, ya kan goblok gitu. Buat kita yang tahu kebenaran itu aja udah cacat. Nggak mungkin ada nabi yang ngawinin sampai banyak dan ngajarin supaya pengikutnya juga kawinin sebanyak-banyaknya ya. Bahkan sampai sekarang di zaman yang udah modern seperti ini di tahun 2000 suruh janda-janda dikawinin ya, janda-janda menafkahi mengawini apa pemuda-pemuda yang pengangguran. Ya itu ajaran bodoh buat kita kan. Kita udah tahu begitu. Ya, nah, cuman kesian aja buat muslim-muslim yang memang dari lahir ya, dari lahir ya memang sudah terlahir sebagai orang tuanya karena muslim ya ikut-ikutan muslim. Tapi kan mereka sebenarnya nggak ngerti kebenaran ya. Banyak mereka nggak ngerti Quran, 99% rata-rata nggak ngerti Arab ya. Begitu di dalam perdebatan aja kan baru dibongkar-bongkar, baru sadar ya. Mungkin orang-orang baru tahu aja si Muhammad ini ngawinin Aisyah umur 7 tahun ini, baru apa 6 tahun dan 9 tahun ini, baru baru 5-10 tahun ini ya, udah mulai dibongkar-bongkar secara luas begitu. Jadi bukan rahasia umum lagi begitu, walaupun di awal-awal masih malu-malu untuk mengakuinya ya. Ada yang mengakui wah ini bukan umur segini, tapi banyak yang mengakui dan bahkan sahih apa hadisnya begitu. Nah, jadi itu aja udah cacat moral. Mana mungkin buat kita yang mengerti kebenaran, ajaran kayak begini laku, mau diikutin begitu. Nah, buat orang yang nggak ngerti kebenaran, ya masih gelap, ya udah percaya aja. Nah, orang kayak begini dianggap sempurna, dianggap akhlaknya baik, dodol kan kalau kayak gini, pala lu bejedut. Kalau dibilang orang kayak begini pribadinya berakhlak baik ya nggak ada begitu, hancur ya. Jadi secara moralitas karakter nggak layak dicontoh begitu ya. Nah, jadi kalau udah ini nggak mungkin bisa dipercayai. Buat kita itu orang Kristen nggak ada mungkin mau ngikutin ajaran model kayak begini begitu ya. Nah, kecuali mungkin karena iming-iming atau mungkin karena paksaan, karena tertipu. Kalau secara historis kan memang dari peperangan Islam itu kan selalu dengan pedang. Pertama Muhammad menyerang suku-suku yang lemah, ya, suku-suku yang tidak berdaya dengan bala tentaranya. Ya, pertama Takia, habis itu ditipu, ya diserang ya dengan pedang, nggak mau dijadikan budak atau dibunuh kecuali kamu masuk Islam. Akhirnya dengan serang-serangan itu semakin lama semakin membesar. Nah, itulah baru bisa berkembang hanya karena paksaan ya, akhirnya beranak pinak sampai bergenerasi-generasi ya semakin membesar. Belum lagi ajarannya ya kawin banyak, punya anak banyak, ya otomatis lah produksi anak semakin banyak,
ya lebih cepat dia perkembangannya dan semakin dibodohi ya. Banyak pengajaran-pengajaran bodohnya ya, membodohi apa kemampuan pria itu dianggap apa tidak sebanding dengan pria ya, sehingga di beberapa negara sampai sekarang pun dipraktekkan ya, kayak di Taliban itu benar-benar mungkin 80% minimal pengamal Quran ya. Kalau yang lain-lain NU Muhammadiyah mungkin baru 20%, 30%. Ade Armando Sri Mulyani mungkin cuma 10% apa eh, mengamalkan ajaran Islamnya. Kalau Rijik ya mungkin 50%, 40% lah ada begitu ya. Jadi yang radikal-radikal seperti ISIS ya mungkin 80-90% mereka mengamalkan Islamnya ya. Kalau disuruh minum kencing onta, suruh ngawinin anak kecil pun dia kawinin, nggak apa-apa begitu ya. Sedangkan yang 10%, 20% ini kan masih mikir begitu ya. Wah, yang jelek-jelek gue nggak terima dong, ajaran Quran, instruksi Quran, hadisnya menginstruksikan, gue nggak bakal terima lah, ini bodoh, masa gue ngawinin anak kecil umur 7 tahun, masa gue minum kencing onta. Dia masih mikir pakai pikiran logika, pakai pendidikan yang dia dapat, analisa ya, dari pelajaran-pelajaran nilai-nilai sekuler, bukan dari Islam. Kalau yang ngikutin Islam ya pasti kencing ontak diminum, anak kecil pun juga diembat sama dia begitu ya. Nah, jadi dia berkembang karena pedang, karena pemaksaan, karena takiyah ya, karena iming-iming. Nah, baru dia bisa berkembang. Kalau kita orang-orang Kristen suruh ngikutin ajaran gini, ya nggak mungkin mau, nggak ada yang mau ngikutin ajaran model kayak begini, kebodohan begitu ya, mau diimingin berapapun kita nggak mau ya. Tetapi ya karena paksaan, karena takia ya, dibohongin, dibodohi, baru bisa ya. Yang nggak ngerti kebenaran gampang dibodohi juga, mungkin seperti itu. Kalau kita yang ngerti kebenaran, ya mana mungkin mau ngikutin orang yang akhlak karakternya modelnya kayak begini ya, moralnya udah cacat ya, nggak layak. Jadi apapun, mau ngomong apapun, sebagus apapun, berbusa-busa pun, ya kita nggak bakal ngikutin orang yang udah cacat moral seperti itu, begitu ya. Nah, masa ada Tuhan yang mengirimkan seorang utusannya cacat moralnya ngawinin anak kecil, apa kata kata dunia begitu ya. Tuhan macam mana ini yang modelnya kayak begini begitu, apa membiarkan seorang apa pembawa pesannya itu dengan kelakuan moralnya yang seperti ini ya. Jadi Islam itu baru bisa berkembang hanya ya itu, ketakutan yang diciptakan begitu Ya. ya, Hmm. apa pedang begitu ya, itu aja yang dia bisa begitu ya. Jadi eh, nggak bisa berkembang dia kalau dengan mengajarkan eh, kebenaran. Nggak mungkin manusia itu bisa menerima ajaran yang model seperti ini ya, jarang. Makanya mereka selalu berperang. Nah, karena perang itulah yang membuat mereka bisa memaksa seseorang, yang menolak pun dipaksa, kalau nggak dibunuh atau dijadikan budak begitu. Nah, ajaran-ajaran yang model begini kan buat kita adalah kebodohan. Mana mungkin Tuhan menciptakan, mengajarkan membunuh orang, ya, eh, mengintimidasi orang, memaksa orang untuk bayar pajak, untuk Hmm. dijadikan budak, begitu ya. Nggak mungkin begitu. Nah, itu orang ajaran ini yang membuat generasi demi generasi IQ-nya ya semakin jongkok, menciptakan manusia-manusia yang bodoh, menjadi manusia-manusia yang dangkal pemikirannya, yang uh, apa gobloknya aju Nabila lah begitu ya. Benar-benar apa otak bukan didengkul lagi begitu ya, benar-benar dipangkap Pak itu SK, dengan apakah hmm. saya bertanya, apakah ajaran-ajaran ini benar sudah merasuk ke sistem pendidikannya di Indonesia dan sistem boleh aja masuk di era birokrasi? Ya benar dijelaskan tentang moralitas, degradasi moral itu. Ya etikanya itu memang sangat luar biasa, sangat masif yang diajarkan oleh kelompok ini.
Pertanyaan saya, apakah itu apakah ajaran-ajaran ini, benih ini, saya bilang tadi sel-sel ini, saya katakan ya, uh, sudah bertumbuh di kelompok-kelompok mereka di bidang akademis lah atau apa Pak? Memang tadi Mereka dijelaskan secara mereka umum. Bagaimana mencoba pandangan Pak SK? Saya gini, cuma minta ide itu. Karena ide ya. itu juga saya akan sampaikan kepada mereka gitu. Gini, jadi negara kita ini bukan Iya, negara negara Islam. kita. Ideologi Ya, kita Pancasila, Undang-Undang Pancasila. Dasar Ya, 45, ya, karena terbentuk dari tahun 55. ya, Kalau dijadikan Islam ya nggak mungkin kita mau lah ya. Orang-orang ya, Kristen tahun 55 itu mereka udah cerdas lah ya. ya, ya. Muslim ini Oke. model seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya. Sekarang ya. Nah, jadi mereka coba paksakan ya. Nah, tapi kan mereka nggak bakal bisa langsung ya, mereka nggak Hmm. mungkin langsung apa secara apa sih namanya tuh, secara gebiar begitu, secara Ya, eh, apa sih itu namanya, frontal, seperti secara ya, frontal, ya. secara frontal. Wah, diganti semua sistemnya, mesti pendidikan model Islam, model kayak di pesantren-pesantrennya begitu ya. Yes. Ya nggak mungkin begitu. Nah, tapi mereka coba sisipin segala macam ya dengan model-model gerilya lah ya, takya Hmm. mereka. Nah, tetapi kan sekarang di zaman data informasi ya orang juga semakin cerdas, ya Hmm. gampang dikritisi bahwa apabila ada sesuatu yang tidak apa baik, tidak cocok dengan ideologi Ya, kita, ya pasti akan dikritisi. Itu kan banyak itu kejadian-kejadian juga ya dari ya, Pak. buku-buku Ya. mereka itu yang suka apa me- mengelabui takyah Hmm. di dalam sejarah, di dalam historis, di dalam fakta. Dan apa beberapa malah ada yang uh, apa sih itu, sempat kita komplain juga kan Ya, ya. dari kita pihak Kristen gitu, suka kali mereka itu secara implisit ya ingin me- apa namanya, menulis secara tekstual juga begitu Iya, ya, iya, iya. beberapa selipan-selipan kata-kata, kalimat-kalimat yang justru ingin mengaburkan kebenaran ya, Iya, terutama iya, di kita benar-benar. ya. Ah, Tapi kan kita lihat ya seperti itu. Itulah wajah Islam ya sesungguhnya, ya memang modalnya cuma hmm. takiyah, nggak mungkin dengan moral, dengan kebenaran ya, hak Ya, asasi iya, manusia, betul. keadilan, nggak ada. Hmm. Di Iya, Islam itu nggak nggak ada ada keadilan, pesan. nggak ada mengenal hak asasi manusia. Hmm. Kalau mau ngikutin Muhammad dan Quran, ya penggal kepalanya si kafir. Kalau nggak di ini dijadikan budak, kalau nggak bisa dijadiin budak, ya bunuh, kecuali dia mau masuk Islam atau dia dipajakin. Kayak begitu ya, sama kayak Hmm. perempuan-perempuan ya, kayak di Taliban ya, paling sekolah sekarang terakhir boleh sekolah tapi cuman sampai 6 SD, sampai grade 6 doang. SMP SMA nggak boleh. Ya apa yang bisa diharapkan dari pengajaran ideologi model kayak gini, yang ada orang semakin bodoh, masyarakat semakin Hmm. bodoh ya, rakyat pemimpinnya nggak perlu pinter. Emang orang-orang Taliban itu leadernya pinter bisa ngebangun? Nggak bisa, cuman bisanya komat kamit ayat Quran aja itu ya. Buat orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, dia mungkin ngerti belajar sedikit, ya minimal membodohi, sehinggalah dia jadi khilafahnya di Taliban, ya, jadi mimpin pakai kekerasan. Nggak mau Hmm. setuju sama aja kayak di Hamas, kayak di Khamenei juga ya, nggak Iya, setuju ya gue penjarain, gue bunuh iya, ya, gue benar. Hmm. intimidasi ya, LGBT gue lempar dari atas Hmm. ini begitu. Jadi nggak ada, dia nggak ngerti hak asasi manusia ya. Kalau dunia ini dipenuhi dengan ajaran Islam, ya hancurlah dunia ini, kembali ke abad 7 ya, dipenuhi dengan orang-orang bodoh, peradaban makin bodoh, makin terbelakang, makin mundur ya. Makanya ajaran Islam ini nggak pernah membuat negara-negara Islam itu bisa maju ya, punya sumber daya alam luar biasa pun nggak bisa bersaing sama negara-negara yang nggak punya sumber daya alam pun, tapi punya sumber daya manusianya yang bagus ya. Negara Arab Saudi bisa maju karena sumber daya manusia, dan dia ngebayarin orang-orang bule
ya orang-orang Barat untuk ngebangun minyaknya, ya kilangnya, ngerancang bangunan kotanya, ya semua pembangunnya sama. Uni Emirat Arab Apakah sama. itu salah satu yang tadi dikatakan oleh Pak SK, apa yang tadi itu artinya ada narasi-narasi perlahan mereka rubah. Apakah salah satunya adalah mau menjalankan syariah itu dan label-label halal lain? Apakah seperti itu gitu? Kira-kira seperti itu kira-kira. Yang Maksudnya Islam gimana, Pak? mulai-mulai merasuk. Ya, tapi dia perlahan-lahan dikatakan oleh apa? Oleh SK tadi. Apakah apa ciri-cirinya ada itu gambaran seperti itu? Apakah juga masuk ke situ ajaran-ajaran syariah itu, ya, dan ajaran-ajaran halal haramnya itu? Ya kalau Ap- Islam kan memang dia dipenuhi dengan ajaran-ajaran syariah, ya syariah Iya, yang iya, syariah. dibuat Hmm, dikutip dari Quran, ya. hmm. Ceritanya mengikuti contoh dari tokoh si Muhammad ini, ya walaupun Iya, dia fiktif, kita anggap itu fiktif sebenarnya fiktif. kan, Ya, oke, anggapnya ya. fiktif ya. Tetapi ya anggap aja lah itu tokoh di buku Qurannya begitu Iya, yang ditulis iya. oleh manusia, ya. Akhirnya kan dicontoh inilah syariah. Tapi kan syariah buat kita itu kan cuman cover aja, bukan isi, ya. Jadi kulit Hmm, doang, ya kulit. hmm, Mesti syariah, perempuan mesti ditutup, hmm. pakai jangan menunjukkan auratnya. Iya. Aurat mah bukan ditutupin Interupsi Pak baju, Moderator. Ya hatimu boleh yang masuk Pak. benar, begitu. Boleh Ya, Pak Firman Pak masuk Firman. SK, silakan Pak Ferdinand. menarik Iya. sekali Pak SK menguraikan dari Iya. Iya. secara detail sekali. Sangat mendidik bagi saya sebagai pendengar. Pertanyaan, ini kan kejadian sudah ribuan tahun. Kira-kira apa solusi Iya. sikap Good. kita sebagai orang yang terusik maupun sikap pemerintah dalam menyikapi mereka? Iya. Iya. Mohon Good. informasi Pak. Saya rasa Pak SK sangat ahli dalam hal ini. Iya. Silakan Pak SK. Satu, Iya. satu Nah. mesti Nah. pencerahan, Pak. Orang kalau di dalam kegelapan mesti diterangin, Pak. Ya, siapa yang bisa menerangi? Ya kita yang mengerti kebenaran. Mereka Oh, kalau amin. nggak mungkin. Mereka kalau di dalam dunia yang ruangan dimatikan lampunya gelap, mereka mau jalan kemanapun kalau nggak ada terangnya, seradak seruduk, Pak. Benjol dia tuh, Pak. Ya, Boleh juga seperti ya. itu, ya. Acak dia Menarik. jatuh semua itu, nabrak-nabrak gitu. Ya, nabrak-nabrak gitu, Pak. Iya. Mau diomongin sampai apapun nggak bakal bisa. Ya muter-muter aja di situ, Amin. nabrak-nabrak. Amin, amin, Mesti kita benar yang ya. terangin, kita yang ngerti Alkitab, kita tahu kejadian sampai Wahyu itu gimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini sampai nanti dunia itu hancur, ya. Kita tahu sejarahnya. Jadi begitu ada buku yang dikarang manusia, kita tahu persis ini karangan manusia, ya. Ini karangan Amin. ngada-ngada aja, dan akhirnya dipakai generasi demi generasi untuk berkuasa, untuk cari cuan, cari profit, cari kekuasaan, cari Amin, wanita, benar. banyak istri, ya, Oke. kekuasaan, tahta, ya. Mantap. Itu semua yang namanya khilafah, yang namanya sultan, yang namanya raja, yang namanya ini semuanya dipakai, ya. Ya, supaya apa? Ya kalau dengan syariah ini yang paling gampang membodohi, karena dia tahu juga bahwa ini kulitnya doang, ya. Si Khamenei, si MBS, si Uni Emirat Arab, si Erdogan, ya semua, si Jokowi pun juga tahu begitu, ya. Si Rizik juga tahu. Kalau gua ini ya tadi tuh, eh, pokoknya gue pakai ayat-ayat kita, ayat-ayat si Qurannya, untuk apalagi ngerti Arabnya, dikutip-kutip, ya kan. Tahu baca sedikit sejarahnya, sehingga dia bisa memperdaya, ya, rakyatnya yang bodoh-bodoh yang nggak tahu. Nah, dia tahu persis itu, gimana ini untuk memperdaya orang-orang ini, supaya mereka bisa memerintah. Itu saja sebenarnya. Jadi kita mesti mencerahkan. Pencerahan ini ya terus perlu waktu karena ini udah bergenerasi-generasi, mereka itu benar-benar dibodohi keturunan demi keturunan, ya udah dari lahir. Nah, jadi kita berharap lewat kembali nih ke si Rizik. Sekarang Rizik saya bilang 5-10 tahun yang lalu mungkin masih laku. Sekarang ini udah mulai dicerca. Karena kenapa? Yang ada akhirnya orang dengan perlawanan-perlawanan kita mencerahkan, orang akhirnya juga melihat, wah gue malah jadi malu nih sebagai orang Islam. Kok ajarannya begini? Itu saya lihat itu sekarang banyak di YouTube Kristen, itu dulu untuk dapat lagu
di view itu sampai jutaan itu susah. Sekarang Iya, tuh kemarin saya terakhir itu 58 juta di view dan itu ada ribuan puluhan ribu iya, muslim iya, tersentuh semua Pak. iya. Tersentuh dan banyak mereka juga akhirnya 2 tahun 3 tahun ngikutin lama-lama mereka bertobat. Gue Mm, salah nih ngikutin ajaran si Mamat ini, cabul ini katanya, pedofil ini, iya. ya cacat moralnya nih. Ya, gue makin bodoh kalau kayak gini, apalagi gue wanita, ya dijadiin istri ketiga, keempat, suruh taat aja, ya kan bodoh, ya kan? Luar Ya bodoh biasa. lah. Iya, iya, Pak luar SK, biasa ya. Luar Pak SK, biasa Mm-mm. benar. Pak SK. Mm-mm. Mm. Akhir-akhir ini progresnya menurut Pak SK sebagai pembicara, pengamat, peneliti. Saya rasa Pak SK ahli dalam ini. Silakan Pak. Progresnya akhir-akhir ini bagi Ya, negara kita. Sekarang kemajuannya. semakin Ya. bagus, Pak. Jadi kita lihat banyak perlawanan-perlawanan di daerah, ya. Muslim-Muslim pun juga semakin cerdas lewat sosial media sekarang, YouTube itu kita bersyukur ya lewat digitalisasi Ya. 5 begini, generasi kelima, apalagi nanti ke-6, oh itu semakin luar biasa lagi, semakin kecepatannya, multiplikasinya semakin cepat lagi. Orang yang tadinya kurang pintar, kurang cerdas karena nggak punya akses pendidikan Ya. Ya. yang luas, baca buku yang literasi yang luas, dia nggak perlu literasi baca, mungkin lewat audio, lewat orang ngomong dia dengerin, seperti kayak kita ini juga dia dengerin. Iya. Minimal Amin. dia dapat lah Amin. nyangkut-nyangkut ya, walaupun IQ-nya 50 Iya. lama-lama bentuk dikit kan juga jadi 55, jadi 60, jadi 70 Iya. ya. Nah, tetapi Oke, kalau luar ngikutin biasa. Rijik IQ-nya 100, kalau ngikutin model Rijik ya jadi 70, Pak. Oke, luar biasa. Pak SK, pertanyaan Pak SK. Sejak Mm-mm. Presiden dilantik tanggal 24 Februari, sekarang sudah 1 bulan 10 hari. Progresnya atau kelompok menteri-menteri yang diangkat sekian puluh orang sampai diakmilkan, menurut Pak Mm-mm. SK, pemerintah kita, Prabowo dengan komandonya sebagai kepala, bagaimana? Ya. Bagus. Jadi Bagus. kita minimal minimal lihat ya kembali, ini ada sesuatu yang baru ya. Seorang presiden sebelum bekerja dia memberikan semacam kemarin istilahnya apa, retret ya, retret camp, berupa camp Red. Ya. Ya. tiga hari. Itu bagus. Minimal kan di tentara itu ada korsa, ada mengerti untuk taat sama komando atau satu komando begitu ya. Jadi kalau komando udah ngikutin ini ya kita mesti ngikut begitu. Jangan yang satu beda-beda. Di zaman Jokowi masih berantakan karena nggak jelas. Dan di situ juga bicara disiplin banyak lah ya. Kalau kita bicara militer itu luar biasa begitu. Nah, jadi kita lihat pun tanggapan dari menteri-menterinya, wah ini sesuatu yang Respon. luar biasa. Walaupun dia juga doktor segala macam ya. Dan kita lihat efeknya, ini si kadrun-kadrun ini nggak berani sama si Prabowo ya, si Rijik, MUI nggak ada suaranya ya. Kalau Hmm. dia macam-macam, saya yakin Prabowo nggak segan-segan untuk ngegulungnya begitu. Nggak berani dia untuk saat ini. Jadi kita lihat si Rijik pun juga ya terbatas untuk saat-saat ini. Apalagi dia ya, cuman dia kan coba-coba, daripada hilang pamornya semakin ini, dia coba dulu nih, diikutin nggak, tapi responnya kan nggak ada yang diikutin, ya makin hancur. Jadi saya lihat juga akhirnya lewat Prabowo ini juga dia kemampuan dan sekolahnya dari luar negeri, minimal seorang pemimpin yang lebih direspek ini kalau menurut saya saat ini ya, lebih cerdas, punya wawasan, sehingga juga bisa membawa bangsa kita minimal lah ya, kembali dulu ke Pancasila. Itu dulu, sila-sila itu ya diamalkan. Eh, Ketuhanan ya nggak apa-apa masing-masing. Mau jadi Islam, Islam lah. Islam yang baik. Ya, jangan mengganggu Hmm. orang. Jangan ngajak perang, jangan intimidasi, jangan diskriminatif, begitu ya. Walaupun ini masih banyak ya diskriminatifnya ya. Nah, tetapi kita rasa nanti perlu waktu, lambat laun mereka juga malu sendiri begitu. Kita nggak takut dengan diskriminatif mereka karena semakin mereka melakukan diskriminatif, semakin mereka melakukan takia, semakin melakukan kebodohan seperti seruannya si Rijik itu untuk kemana kemarin Palestina yang pemuda-pemuda, ya mestinya dia dulu dong. Gua jadi pemimpin, gua nih yang akan memimpin kalian ke Palestina. Tapi kan enggak. Oh, buat pendaftaran, cuman buat pendaftaran, dianya nggak datang, cuman ngomong doang. Pengecut ini gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya yang model kayak begini di penjara aja 20-30 tahun begitu ya. Nah, jadi Oke,
Luar biasa Pak Eka. 21 pengikut Jom di YouTube, kita tepuk tangan. Ayo.